Jumpa lagi Sobat Syahril Tekno, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Siapa bilang HP flagship harganya mahal? Di tahun 2024 ini sudah banyak mantan HP flagship yang harganya 2 jutaan aja. Dulu, HP mantan flagship ini di awal perilisannya dibanderol harga belasan juta. Tapi kini sudah sangat terjangkau dengan kemampuan yang masih bisa diandalkan. Untuk performa dan kualitas kamera rasanya tidak akan kalah dengan HP zaman sekarang. Intinya, untuk dipakai daily driver, masih oke lah. Biar gak penasaran, Syahril Tekno akan coba rekomendasikan mantan HP flagship yang harganya kini di kisaran harga 2 jutaan. Samsung Galaxy S10e. Untuk produk pertama, ada Samsung Galaxy S10e yang dulu menjadi alternatif buat yang ingin merasakan HP flagship dengan harga lebih terjangkau. Waktu awal perilisan, HP Samsung ini dibanderol sekitar 10 jutaan rupiah. Jadi wajar bila di dalamnya masih tersemat spesifikasi kelas flagship. Lihat saja layarnya yang menggunakan panel Dynamic AMOLED dengan fitur HDR10+. Lalu dari segi kameranya, Galaxy S10e punya kamera ultrawide dengan sensor 16 megapiksel. Dan meski kameranya gak sehebat Galaxy S10 dan S10 Plus, tapi tetap menarik dan masih bisa diandalkan kok. Bahkan masih bisa bersaing dengan kamera HP zaman sekarang. Sedangkan kamera selfie-nya memang masih 10 megapiksel. Hanya saja, kekurangan HP ini ada di bagian baterainya karena hanya berkapasitas 3100 mAh. Namun hal itu ditutupi dengan fitur fast charging, wireless charging, dan bahkan reverse wireless charging. Realme X3 Super Zoom. Di urutan selanjutnya ada Realme X3 Super Zoom dengan varian RAM 12GB dan ROM 256GB. Masuk menjadi HP di kisaran harga 2 jutaan tapi punya spesifikasi rasa flagship. HP Realme ini ditenagai prosesor Snapdragon 855 Plus dengan fabrikasi 7 nanometer yang saat itu mendapatkan skor Antutu di 477.655 poin. Jadi masih oke untuk aktivitas sehari-hari termasuk gaming. Masuk ke kameranya, di bagian depan ada dual kamera selfie dengan sensor 32 megapiksel dan 8 megapiksel yang memakai lensa Sony IMX616. Jadi di depan juga memiliki lensa wide. Di awal perilisan pada 2020 lalu, Realme X3 Super Zoom dibanderol 8 juta rupiah. Namun kini harganya sangat terjangkau di 2 jutaan rupiah. Vivo X50. Lanjut ke brand Vivo, yang mana ini jadi seri flagship pertamanya yang masuk ke Indonesia, yaitu Vivo X50. Secara desain menggunakan material kaca untuk bagian belakangnya. Jadi lebih kelihatan modern dan mewah, pas di zamannya. Vivo X50 juga punya desain curved design, dengan bobot yang bisa dikatakan cukup ringan dan nyaman digenggam. Pindah ke bagian layar, Vivo X50 dibekali layar seluas 6,56 inci dengan resolusi 2376x1080 pixels, FHD+, dan panel E3 AMOLED generasi terbaru. Sekedar informasi, panel E3 AMOLED display di HP ini bisa nampilin gamut warna DCI P3 secara penuh, dan menghadirkan warna yang lebih hidup serta nyata dengan kecerahan maksimal hingga 1,300 nits. Terus untuk performanya diotaki chipset Snapdragon 730 dengan clock speed hingga 2,4 GHz. Di bagian RAM-nya sudah disupport 8GB RAM, serta ROM 128GB. Jadinya masih memungkinkan kalian untuk memainkan game seperti PUBG Mobile, Call of Duty, dan Mobile Legends. Nah kalau untuk harganya, Vivo X50 ini dibanderol 6,9 jutaan rupiah pada tahun 2020. LG V60 ThinQ 5G. Produk terakhir datang dari brand LG, yaitu LG V60 ThinQ 5G yang kini juga sudah banyak seconnya di e-commerce. Tapi kalau dibandingkan dengan HP kelas 2 jutaan yang lain, LG V60 ThinQ ini masih bisa bersaing. Punya desain mewah, dibalut dengan material gelas dan aluminium yang elegan. Plus, fitur Corning Gorilla Glass 5 dan 6 bikin layar dan bak covernya jadi tahan banting.
Kelebihan lainnya, LG V60 ThinQ 5G punya perlindungan anti-air IP68, jadi bisa bertahan dalam air beberapa waktu. Untuk spek layarnya berukuran 6,8 inci dengan panel POLED yang jernih dan dukungan HDR10+. Ditambah teknologi Always On Display buat notifikasi yang praktis. LG V60 ThinQ 5G juga punya tampilan UI yang nyaman dan mudah dimengerti, tapi karena berbasis Android 10, jadi terlihat agak ketinggalan zaman. Untuk bagian performanya masih bisa diadu. Sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G dengan kecepatan 2,8 GHz. Serta ada juga GPU Adreno 650 yang bikin kinerja grafisnya jadi lebih baik. RAM-nya juga besar 8 GB dan penyimpanan internalnya luas hingga 256 GB saat awal rilis dibanderol dengan harga 13 jutaan. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.